Mau jajan? All right, ladies and gentlemen, it is 5 minutes so far. I think we can start even though 5 more students do not admit this class. Ladies and gentlemen, as I've told you before that today we are going to talk about chapter 3. Yes, that you have written. Maybe you have started to write it. You've started to write it. And now I think you have the right, you have your right to ask me the problems in writing chapter 3. Yeah, it is up to you. You can use Indonesian or English. Yeah, so I hope that you can write it well. But I'm very sorry that some, yeah, not some, but most of you are late to post chapter 2. Yeah, it is your own responsibility. My responsibility is to score it. If you didn't submit it, no score. Yeah, it is up to you. I have reminded you about it. Okay, so at the end of this semester, 2 weeks to go, yes, this coming 2 weeks also, you should submit chapter 1, 2, 3 revised. Yeah, the revised chapter 1, 2, 3. If you don't submit it, it is up to you. I cannot force you. Your job is to obey the rules of the university as a student, and my job, my responsibility is to obey the rules of university as a lecturer. Yes. So we have different responsibility. You are students and I am a lecturer. I have my job and then you do your job. That's all. Okay, ladies and gentlemen, time is yours for questioning me about chapter 3 writings. Yes, if you have some problems, you may throw it to me, and then yeah, I do my best to answer you, to guide you how to write well. I'll give you some information. Yeah, yesterday, our rector, Mrs. Mami, and me and I, yes, examined the students on thesis examinations. Yeah, we have some problems also.
As I told you before, there are some students, they take the thesis examinations without good perception, without good writings. Yeah, there are some students who still bad in writing, even though the topics, the titles. So it is the problem of Funindra. Yes, it is passed from the advisors 1, advisors 2. But they came to the thesis examination, which are thesis. Yeah, I take pity on Mr. Sumariota and his mommy. They are very regret because some students come to the examination with a wrong content of thesis, a wrong title of thesis. Jadi saya, Bapak Ibu, kasihan melihat Pak Rektor itu dan Bu Mami itu. Menyesal, gimana sih ikut ujian tes, judul pun masih salah sebagian. Ada isinya tidak ngerti, ditanya apa ini tidak ngerti. Jadi ya itulah Unindra. Ya, kemarin kami menguji 15 orang, tapi ya lebih banyak saya yang bertanya. Satu pertanyaan aja ditanya nggak bisa jawab. Ditanya tentang judulnya saja, buat deskripsi tentang judulmu, saya bilang. Itu pun nggak bisa. I'm sorry, sir. I'm groggy, katanya. Mahasiswa bagaimana itu? Ya mungkin alasannya COVID-19. Ya. Harapan saya Anda tidak buat seperti itu. Memalukan. Ya. Kalau itu direkam semua, aduh, sangat prihatin. Kasihan Pak Rektornya dan Bu Dekannya. Ya, saya sih dosen biasa aja, nggak apa-apa. Tapi mereka struktural, mereka penanggung jawab. Dan akreditasi kita A. Sama dengan UI, sama dengan UNJ, sama dengan Atmajaya. Tapi kualitasnya seperti itu. Ya. Mendeskripsikan judul pun banyak yang keliru. Ya, yang kuantitatif apa itu? T hitungnya mana? F hitungnya mana? Berapa kontribusi pengaruh? Tidak bisa jawab. Yang mana sih Bu? Katanya. Ya, harapan saya Anda tidak gitu. Bimbingan saya sudah buat. Hafal itu. Ya, bimbingan saya bilang hafal semua itu. Ya. Insya Allah dan alhamdulillah yang sudah ujian, mereka bilang, wah, lancar Pak, alhamdulillah. Karena mereka mengikuti apa yang saya sampaikan. Dan di Google Classroom itu cara-caranya semua. Ya. Jadi Bapak Ibu ya terserah Anda mau ikuti, ya saya nggak bisa paksa Anda kan. Ya, tapi kalau Anda nggak ikuti menulis semaunya atau menyerahkan juga semaunya, terserah tanggung jawab Anda. Saya sudah ingatkan. Ya, I have warned you. I have suggested you. It is up to you. Yes, your destiny is at your hand, not at my hand. Okay, ladies and gentlemen, time is yours to ask me questions about how to write chapter 3 well. Saya Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Berkaitan dengan penelitian kuantitatif, saya melakukan tryout. Untuk X1, X2 saya ngerti,
Sedangkan untuk recount text-nya, Pak, apakah pengujiannya itu cukup menggunakan grade, kemudian sangat baik, baik, dan seterusnya, atau menggunakan puji apa, Pak, itu? Kalau saya tahu seperti itu, Pak, untuk recount text. Ya, menilai recount text-nya Ibu, kalau Ibu mau itu kan tidak perlu diuji. Iya, betul. Yang perlu di try out itu, diuji coba itu adalah X1, X2. Oh iya, Ya iya kan? Pak, iya Pak. Ya, Y-nya tidak perlu. Jadi kalau Ibu konteksnya tidak perlu. Oh, Cuman Ibu harus buat di bab 3 itu bobotnya. iya. Apa yang diuji seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bu Maria Regina harus buat berapa paragraf, mereka harus tulis recount text itu. Topiknya, judulnya apa. Jadi Ibu berikan judulnya, bisa 1 judul, bisa 2. Jangan bebaskan judulnya, Anda kewalahan nanti. Jadi berikan judulnya, berikan berapa paragraf, 3 atau 4 paragraf misalnya. Nah, tiap paragraf berapa kalimat, 5 atau 4 atau berapa, terserah. Itu ditulis di bab 3. Lalu penilaiannya kalau Anda... Ntar itu bareng-bareng banget teman. Nah, siapa itu anaknya? Tolong matikan dulu ya mikrofonnya. Penilaiannya bisa juga seperti yang Ibu bilang tadi, pakai bobot. Bisa juga kalau misalnya 4 paragraf. Tiap paragraf 5 kalimat, ya kan? Iya. Jadi kan 20 kalimat tulis. Jadi Anda bisa buat juga tiap kalimat nilainya 5 di 100. Iya. Bisa begitu. Jadi bisa berdasarkan nilai, bisa berdasarkan angka, bisa berdasarkan penilaian baik, tidak, kurang baik, atau baik sekali. Bisa begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang kuantitatif cukup jelas ya, hati-hati yang itu yang misalnya recount text, descriptive text. Nah, kemarin ada bimbingan saya yang begitu, dia bebaskan pada maaf 1000 maaf, bukan dari kelas saya tadinya. Dia bebaskan, ada yang menulis 10 halaman, ada yang 5 halaman, saya bilang penilaiannya salah. Penilaiannya salah, nggak boleh menilai, ada yang membuat 10 halaman, ada yang 2 halaman. Dibebaskan judulnya, dibebaskan kalimatnya, waduh. Kacau balau rupanya, dosen yang mengajar tesis proposal sebelumnya tidak memberitahu. Akhirnya dia buat bab 4-nya semaunya, ya sudah. Saya bilang nggak bisa, harus ulang. Coba bayangkan begitu Bapak Ibu. Yang saya sayangkan, saya sudah terangkan detail seperti ini, Anda nggak lakukan. Ya terserah. Ya, itu yang saya bilang tadi, nasib Anda terserahlah. Ya, saya sudah jelaskan dengan jelas sekali. Ya, supaya Anda tidak terbentur. Tapi nanti, atau Anda nggak perhatikan ini penjelasan ini. Lalu Anda tulis semaunya, membuat semua, ya nggak bisa. Ini penelitian ilmiah. Ada aturannya semua. Harus ada teorinya. Ya. Baik, cukup jelas ya Bu Maria Regina? Iya Pak, iya cukup jelas. Terima kasih Pak. Aku izin bertanya Pak. Silakan kemarin Bu aku Julianti. kan Bapak udah kirim contoh untuk bab 3. Sewaktu aku Ya. mau ngeprint, tapi itu ada jenis kualitatif dengan kuantitatif. Tapi waktu aku cek kualitatifnya ke sekolah Pak, yang novel atau itu film apa salah lihat aku ya nggak ada gitu. Kalau nggak salah saya berikan Bu. Ya. Ada Bu. Ada ya? Iya. Ada. Oh, sebelumnya Ada. berarti kali ya? Tolong dicek, saya Ya, oke. cukup jelas saya buat Tanggal ada itu 20, Bu. contoh. Oke, ntar aku cek lagi. Mirip sih, mirip ya, Iya. kualitatif ke sekolah Iya. dengan kualitatif film mirip itu. Oh ya, oke. Ntar Kurang aku lebih cek. sama. Ada, tolong dicek lagi Bu.
Baik, ada lagi silakan. Mungkin saya Pak bertanya Pak. Baik, silakan. Untuk time of research itu ininya waktunya disamakan dengan penelitian dari yang kemarin seperti apa Pak? Pak Fedi ya, Pak Muhammad Fedi ya. Iya Pak. Minggu lalu kan saya sudah bilang Pak, nanti tapi nggak apa-apa, ya. Bukan disamakan dengan penelitian kemarin. Yang ini yang beneran, Pak. Jadi kan saya bilang, Anda mau 2 bulan, mau 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan. Mulai September, Pak. September 2021. Jadi kalau Pak Fedi mau ujian bulan November, maka buat tabel penelitiannya itu September, Oktober, November. Berarti nanti ujiannya kan November itu. Itu pertama kali, ya ronde pertama, ya kloter pertama. Kalau Bapak mau ujiannya Desember, maka buat penelitiannya 4 bulan. September, Oktober, November, Desember. Itu dibuat tabel kan. Kebiasaannya ada yang membuat 3-4 bulan, itu normal. Tapi ada yang takut dibuatnya 5 bulan, ya silakan aja. Berarti Januari. Ini Pak, bukan menghayal. Real. Kan minggu lalu saya ulang-ulang itu berkali-kali. Anda mau lulus bulan November, selesai ujian, silakan. Tinggal menunggu wisuda Mei. Kalau tidak diwisuda di taman ini, ya sudah ambil ijazahnya, gitu kan? Ya, ijazahnya paling cepat Mei, ya kan? Anda mau lulus bulan September 2022, silakan. Mulai Januari buat penelitiannya. Ya, tapi kan saya bilang saya main, ya. Keinginan saya sih Bapak Ibu bukan ngusir. Ya, bulan Desember tahun ini udah lulus. Ngapain diunindra lama-lama? Nanti bayar lagi. Amin. Kan? Ya. Itu bukan mengusir. Ya. Gitu. Jadi Pak Fedi mau berapa bulan? Mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terserah. Tapi mulai September, Pak. Bukan mulai sekarang. Oh baik Pak. Walaupun tulisnya sekarang, gitu. Baik Pak, baik. Cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Nah, Pak Fedi mau ujian tesis bulan berapa rencananya? Tahun ini Pak, biar cepat selesai. Biar nggak bayar lagi Pak. Bulan berapa? Saya bilang bulan tahun ini. Mana ada tahun ini? Desember Pak, November atau? Iya, ya udah, bagus. Nah, kita harus buat jadwal supaya kita berusaha. Itu penambah semangat Bapak Ibu. Minggu depan ada tugas, saya buat jadwal. Di kalender udah saya coretin itu. Tugas hari ini pun saya buat jadwal. Ya, maaf Bapak Ibu. Ya. Ini tuh jadwal saya hari ini. Ngajar sampai 5:30 nanti. Non-stop. Nah, ini besok. Begitu Bapak Ibu. Nih, belum lagi di kalender depan saya ini. Kalender itu saya coretin. Oh, besok saya rapat dengan Pak Rektor, saya coret. Kemarin nguji tesis bersama Pak Rektor, saya tulisin di situ. Nah, di kalender saya itu penuh. Jadi kalau orang, misalnya saya lupa memberitahu yang di rumah, dia baca aja kalender, dia tahu kemana saya. Itu namanya transparansi. Ya, selain itu di meja rias saya itu ini. Nah, kalau Bapak Ibu juga buat tulis
tulis di kalender, kalau perlu di WC itu tulis Desember harus lulus gitu Pak Fedi. Kalau saya begitu. Ya. Kalau perlu di meja kerja itu Desember lulus ya, ujian tesis gitu. Sehingga semangat. Oke. Ya gitu Bapak Ibu. Saya begitu. Selain di kantong pun ada. Jadi lengkap. Di HP juga ada. Jadi Nggak ada- lengkap semua. Nggak ada celah kosong ya Pak? Ada semua. Ya itu. Hebat. Jadi begitu Bapak Ibu. Karena kita saya belajar dulu dari Belanda. Ya. Keras di Ada orang Belanda pernah mentor saya di Medan. Mejanya penuh dengan jadwal-jadwal seperti ini. Saya belajar dari itu. Oh gila, saya bilang. Dia apa namanya itu? Duta besar. Kalau di Medan itu bukan duta besar, apa namanya itu? Wakil duta besar Belanda di Indonesia. Kebetulan saya kenal, lalu saya sering ke kantornya. Dari dialah saya belajar itu. Dia bilang kamu harus buat begitu. Jadi ya konsulat jenderal Belanda di Medan. Saya berteman dengan itu. Sayangnya ya sekarang beliau udah meninggal, pulang ke negeri Belanda. Saya diajari oleh itu. Dan orang Australia, selama 2 tahun saya bekerja sama dengan orang Australia. Jadi ini ajaran orang asing, tapi ya yang bagus kok, kan gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau lulus bulan Desember, taruh di meja kerja atau kalau perlu di pintu WC. Desember ujian tesis ya, gitu. Gitu. Oke. Baik, silakan yang lain. Rafiq izin bertanya Pak. Silakan Selamat Pak siang. Rofik. Ya Pak. Ini mungkin saya kurang mengikuti ya kemarin, minggu depan tuh kurang memahami untuk yang instrument of analyzing di karakter ini table 3.2 ini Pak. Ini minta tolong untuk dijelaskan ulang terkait pengisian ini nih Pak. Kira-kira bagaimana gitu? Pak Rofik itu judulnya apa? Fokus pertamanya karakter, fokus kedua apa? Fokus pertamanya moral, fokus keduanya educational value. Apa? Educational value. Oh, fokus pertama Moral value. Moral value. Ya. Jadi Bapak mau buat tabel di bab 3 itu pada instrumen, ya kan? Iya, Bapak betul. cari Bapak menggunakan teori siapa di bab 2 itu untuk moral value. Itu harus hafal, Pak. Iya, Pak. Pisau analisisnya teori siapa? Moral value. Bentar Pak, saya buka. Saya belum hafal. Yang gitu-gitu harus hafal, Pak. Iya, Kalau betul, kamu Pak. dulu mahasiswa gitu, udah pulang ke rumah katanya. Jadi judul, variabel atau fokus harus, kalau kualitatif fokus namanya ya, bukan variabel. Fokusnya apa? Kan cuma 2, harus hafal. Moral value, teori siapa dipakai. Harus hafal itu. Udah tahu belum? Udah lupa? Yang nggak boleh gitu, Bu. Harus hafal. Belum ketemu? Atau belum Nanti, Pak. dipilih? Belum dipilih, Pak. Pak, Jadi sekalian. gini, Pak Rofik. Iya, Pak. Rofik, pilih teori yang Anda mau gunakan untuk menganalisis. Itu namanya pisau analisis. Pisau analisis untuk menganalisis moral value itu teori siapa, terbagi berapa dia. Jenisnya moral value itu ada berapa macam. 2 atau 3 atau 4 menurut teori itu. Itulah buat tabelnya di bab 3. Tapi kutip kembali teori yang Anda pakai itu, pisaunya itu.
Nah, untuk educational value juga begitu. Pilihlah di bab 2. Kan saya bilang sebelum menulis bab 2 itu. Sebutkan teori mana yang Anda mau pakai, kan gitu. Educational value juga begitu. Pak Rafiq pilih yang mana yang mau dipakai untuk menganalisis novel itu. Ah, educational value itu terdiri dari berapa macam. Itulah dibuat tabelnya di bab 3. Di bab 4 nanti menganalisisnya pakai itu, Pak. Gitu caranya. Pakai instrumen ini ya. Iya, pakai instrumen tabel itu. Tabel yang di bab 3 itu. Gitu. Jadi bab 2 teorinya, bab 3 dikutip ya. Bab 2 teori dan penjelasannya. Di bab 3 ambil teorinya saja lalu buat tabelnya. Bab 4 laksanakan. Gitu. Oke. Bab 5 simpulkan. Kan gitu. Iya, iya. Sudah ada contohnya kok saya buat itu, Pak. Tapi di situ contohnya kan karakter dibagi berapa itu, ya kan? Iya, karakter. Nah, Ini moral dibagi. value juga begitu. Kalau nggak salah contohnya pun moral value dengan karakter dengan moral value. Iya, karakter sama moral value. Iya, itu kan tinggal Anda pilih educational value menurut bab 2 bagaimana, berapa bagian gitu. Cukup jelas, Pak. Kalau diberikan contoh, Pak, kira-kira coba, Pak. Maksudnya Loh. Contohnya kan sudah ada di apa? Contohnya enggak, kan ada di maksudnya Google Classroom. untuk pengisian, Pak, untuk pengisian misal the description of scenes. Ini Kan Anda bilang fokusnya moral value dengan educational value. Ya. Jangan bicara yang lain, Pak. Fokus di situ aja. Ya. Cari teori moral value itu terbagi berapa jenisnya, kinds of moral value. Ada di bab 2 itu kan. Ya kalau Anda belum buat di bab 2 ya nggak tahu saya. Lalu pisau analisisnya pakai apa kan gitu. Ya. Moral value itu kan macam-macam. Ya sama dengan karakter ada berapa macam, tergantung teorinya kata siapa kan gitu. Ya, saya nggak bisa hafal semua kan. iya, iya, Pak. Educational value juga ada berapa macam. Nah, ambillah itu buat tabelnya. Nanti di bab 4 tinggal menganalisis sesuai dengan tabel itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ya, silakan yang lain. Pak, melanjuti pertanyaan Rafiq tadi, jadi pokoknya dari 4 teori itu kita ambil salah satu yang masuk ke yang kita mau teliti gitu ya, Pak? Ya, betul. Oke, jadi cuma satu, nggak 4. Aku pikir tuh 4-4-nya. Ya enggak, Bu. Nanti berapa ratus halaman. Iya. Satu aja ya. banyak itu. Iya. Maka saya pesankan sebelumnya kan, jangan ambil teori yang jenisnya banyak. Iya. Biar aman ya, Pak. Cepat. Bukan, tidak terlalu berat. Nah, kalau jenisnya sampai 10 misalnya. Ada yang mengatakan misalnya karakter itu terdiri dari 10 macam. Waduh, berat itu. Saya tidak seperti dosen saya. Maaf. Dosen saya, pembimbing saya dulu waktu doktor itu menyuruh saya. Kalau Anda kan saya cuma suruh 2 variabel, 2 fokus, ya kan? Pak Ibu perlu tahu. Iya. Ya, saya disuruh menganalisis 7 fokus, 7 variabel. Pembimbing yang satunya wakil rektor, pembimbing yang satunya adalah ketua jurusan, ketua program. Wakil rektor bilang cukup 3. Sudah? Ketua programnya bilang, kamu mampu, Gustaman Saragi, kamu mampu, bikin 7.
Saya bilang padahal itu Bapak Ibu supaya tahu saya bukan curhat tapi ini fakta. Analisis wacana. Ya. Disuruh saya 7 variabel. Wakil rektornya suruh 3 saja. Saya bilang di luar negeri kalau jenis gini cukup 2 atau maksimal 3. Tapi ketua prodinya bilang, saya nggak usah sebut namanya, nggak sopan. 7, kamu mampu. Lalu saya bilang, mampu sih Pak. Karena dia tahu, maaf, nilai saya nomor 1 di kelas itu. Kamu mampu, ya tapi mampu kan lama Pak. Saya bilang, kerjakan aja. Saya beritahu wakil rektornya, dia bilang, ya mau bagaimana, ikuti sajalah katanya. Jadilah 7. Tahu Bapak Ibu, bikinnya berapa lama? 2 tahun. Hampir 500 halaman. Itu model di UNJ. Ya. Saya nggak mau pengalaman seperti itu Anda alami. Ya. Maka saya buat seperti ini bimbingan tertulisnya sampai detail. Karena saya ingin Anda cepat keluar, cepat lulus. Bukan seperti mereka. Ya di UNJ itu mana ada S2 yang lulus 2 tahun, nggak ada. Makasih ya Pak. Ada. Ya. Supaya Anda tahu, saya tidak mau balas dendam karena itu dosa. Ya. Tapi begitulah maka dulu sampai kami sebut UNJ itu Universitas Neraka Jahanam gitu. Karena ada yang lulus S2 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Yang lulus doktor ada 12 tahun. Ada dosen Yunindra itu. Supaya Anda tahu. Harus bayar uang kuliah terus. Ya. Jadi saya, maaf, bukan curhat. Penelitiannya 2 tahun. Gara-gara itu 7 variabel. Hampir 1 rim disertasinya. Tapi nggak boleh ditolak. Dalam hati saya, dia bilang, ya, lu mau lulus atau enggak? Kerjakan. Kita tidak bisa mengadu kemana-mana. Harus patuh. Mau ganti pembimbing? Tidak boleh. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu juga kan saya sampaikan berkelakar itu. Kan sudah ditulis ini, misalnya Anda sudah tulis bagus bab 1, 2, 3, ya kan? Ya berdoalah supaya Bu Mami, Pak Rektor menyetujui judul Anda itu. Berarti Anda asik kan? Sudah selesai bab 1, 2, 3. Ya. Berdoa supaya jangan ada pembimbing bilang, saya nggak suka judul ini. Harus mulai lagi dari 0. Nah, itu hanya dengan kekuatan doa. Saya sudah bilang berkali-kali itu. Ya. Dan alhamdulillah yang semester lalu kelas saya semua di ACC. Ketika menghadap Bu Mami bilang teruskan bab 45. Nah, maka sudah banyak yang pada nanti kami juga Pak. Ya terserah. Mari kita berdoa. Ya masing-masing ya kan. Ya kalau saya sih senang begitu karena saya tidak mau mahasiswa saya mengalami seperti saya. Ya. Bukan karena saya nggak rajin, tapi memang gitu. Dikerjain istilahnya itu. Tapi dia bilang karena kamu mampu. Ya tapi saya bersyukur juga dengan demikian saya makin ngerti, makin jelas. Ya, walaupun dia terlambat ya, cuman kalaupun terlambat nggak peduli saya karena saya dibayar oleh pemerintah, saya beasiswa. Ada yang lain yang tidak beasiswa kan kelengar itu bayarnya. Saya sih peduli amat kalau waktu itu malah bercanda. Kalau perlu diperpanjang terus, dapat duit terus gitu. Ya. Teman saya bilang, udah gak pedulilah orang dapat duit kok. Dapat uang saku, dapat uang makan, dapat uang transport tiap bulan kan gitu. Ya. Itu aja keuntungannya Bapak Ibu. Tapi capek juga, lelah juga kan. Ya, Anda bahkan bayar sendiri, bukan beasiswa. Ya cepat-cepatlah. Seperti Pak Fedi tadi bilang, kalau perlu Desember udah lulus.
Itu. Tapi terserah Anda. Oke? Ya, saya kira begitu. Silakan. Masih ada yang lain? Aku izin bertanya, Pak. Silakan. Pak Eko ya? Iya. Silakan Pak Eko. Ini kan variabel yang saya gunakan ada dua, itu morfologi dan sintaks. Di bab 3 untuk penataan tabelnya itu, Pak. Kan di morfologi itu ada apa namanya circumfix, ada suffixes. Nah itu dan yang lainnya ada penataan bagaimana Pak baiknya. Dan sintaksnya juga. Jadi gini Pak ya itu memang cukup luas ya. Iya. Ya cukup luas, morfologi semua, morfologi itu cukup luas, sinteks semua sama dengan grammar kan. Jadi gini, Bapak batasi, ambil teori ya, di bab 2 itu kan banyak, ada 4 teori Bapak buat untuk morfologi ya kan. Iya. Pilih yang lebih pembagiannya atau jenisnya itu yang lebih simpel Pak, pilih supaya lebih gampang gitu. Jadi Bapak tentukan menurut teori itu yang paling simpel seperti tadi saya bilang. Demikian juga sinteks, apanya saja, jangan semuanya Pak. Kasihan Bapak nanti. Jadi sinteks apanya saja. Iya, setelah saya itu baca ternyata banyak pembahasan. Banyak Pak. Ya saya juga tahu, tapi kan Anda pilih ya silakan, boleh. Tapi dibatasi. Jadi kita bisa memilih pembagian yang simple. Sinteks itu misalnya apanya saja. Jadi cari teori yang lebih sedikit pembagiannya, gitu aja Pak. Kebetulan sih di bab 2 itu kan saya pakai yang dari Dodi Govic itu Pak. Ya. Tentang survei strategi taksonomi itu ada omission, addition, yang misformation segala macamnya. Itu kan cuman kalau nggak salah cuma 5 ya. 4 kalau nggak salah. Ya udah, iya itu pakai. Ya, itu juga kan sinteks tapi yang simple ya kan, ada sinteks yang semuanya. Ya, jadi Bapak pilih itu ya, itulah dibuat tabelnya di bab 3 gitu Pak caranya. Oh, baik. Ya. Terima kasih Dokter Gustama. Oke. Masih ada, silakan. Aku bertanya lagi Pak, ini aku penasaran yang di chapter 3 bagian A itu yang table itu pembuatannya kan antara 3-4 bulan yang Bapak bilang. Nah, di sini ada tanggal angka 1 2 3 itu tanggal hanya minggu itu. Oh, minggu. 1 2 3 4 itu minggu. Oh iya, jadi tanpa nulis tanggal, pokoknya minggu ke-1 2 3. Tidak perlu, minggu pertama 2 3 4 5 gitu aja buat. Oke. Makasih Pak. Kan ada, kalau bisa sih langsung dihitung September itu berapa minggu, jangan nanti 5 semua. Misalnya maaf ya, nih sebentar. Oh, September itu memang 5 minggu, ya kan? Jadi buat tabelnya sampai 5 kolom. 5 ya Pak. Oktober juga 5 minggu. Oh, okay. November juga 5 minggu kebetulan. Berarti sesuai Desember jumlah juga minggu. 5 minggu, semua 5 minggu. Oh, ya, berarti kita tambahin aja ya Pak. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi real, fakta, jangan dikarang-karang. Jadi penelitian Anda itu kan buat September 2021, 5 minggunya 5 kolom. Oktober 5 minggu juga. November juga gitu kalau sampai November. Kalau mau sampai Desember juga 5 minggu. Walaupun ada yang minggu pertamanya hanya 2 hari atau 3 hari. Tapi dalam minggunya tetap dihitung. Cukup jelas ya Bu? Pak izin bertanya lagi. Ya. Mengenai tadi pertanyaan dari Bu Julianti yang agenda ke sekolah itu kan ada 2 sekolah ya Pak di masing-masing itu sekolah sebelumnya berbeda atau memang disatukan Pak untuk agendanya itu. Maksudnya apanya itu? Yang agenda penelitiannya itu Pak.
Kan kita ada 2 sekolah ya Pak penelitiannya. Oh, itu enggak berpengaruh kepada tabel itu. Oh, enggak Tidak berpengaruh. Tidak, itu apa kan pelaksanaannya? Pelaksanaannya bareng kan gitu. Oh, Kedua sekolah itu nanti. Jadi walaupun tidak berbeda lokasi. berbeda loh, iya bareng. Misalnya kalau misalnya Bapak kirim soal hari ini ke sekolah ke SMA 1, ke SMA 2 juga hari ini dikirim, gitu Pak. Berbarengan berarti ya Pak. Ya bareng. Ya. Terima kasih Dokter Gustama. Ya. Silakan, masih ada. Pak, Ya, kalau bertanya di luar ini boleh nggak Pak? di luar apa? Di tuh? luar bab 3. Maksudnya kan tadi Bapak cerita tentang apa sudah menguji yang sudah tesis gitu ya. Saya jadi penasaran bagaimana sih kita nantinya nih ya during COVID ini, during pandemic ini untuk konsultasi dengan dosen itu akan lewat Zoom juga kah atau gimana tuh Pak? Maksudnya kan komunikasi itu perlu gitu sama dosen untuk kayak takutnya misalnya saya udah dapat nih semua materi dari Bapak, tapi ternyata ketika saya dapat dosen yang lain, dosen itu tidak setuju gitu dengan data-data ini misalnya. Jadi saya harus ikut yang mana tuh Pak kalau perbedaan pendapat dari dosen? Tidak ada perbedaan pendapat dari dosen, kan gitu. Seperti saya bilang tadi, ya Anda tinggal tunggu nasibnya kalau pembimbingnya bilang ganti judul. Tapi ya harapan kita sih ya tidak sampai terjadi seperti itu, ya kan? Maka itu saya bilang, itu hanya bisa dipengaruhi oleh kekuatan doa, ya kan? Ya kan? Iya. Saya nggak bisa jamin. Bapak Ibu harus tahu ya bahwa Anda itu punya dosen di S2 itu kalau nggak salah 72 orang. Bisa saja Bu Mami atau Pak Rektor menentukan pembimbingnya Julianti dosen IPA. Gustaman aja. Ya silakan aja. Sebab gini, saya juga membimbing IPA. Lucu nggak itu? Padahal saya ngomong kepada Bu Mami, oh itu namanya tidak profesional. Saya bilang itu bahasa Inggris saja banyak kok saya disuruh IPA. Saya bilang gitu. IPS. Julianti ngarep apa Pak Gustaman? Ya silakan aja, itu hak Anda. Tapi apakah dikabulkan apa enggak? Nah itu tadi, satu lagi, kekuatan doa. Berarti harus deketin Bu Mami dong supaya ngizinin ya Pak. Silakan, Untuk ada yang pembimbing begitu. nanti Ya, boleh Bu disilang Mami, begitu silakan. ya Pak. Silakan PDKT. Iya Aku betul. juga ngarep sama Pak Gustaman. Ya, saya bercanda. Ini bukan mendahului. Kalau Anda mau goal, tulis Bu Mami dan Pak Gustaman Saragi gitu. Iya Siap Pak, Iya. siap. Kemungkinan, wah ini nama saya ini katanya kan gitu. Pak, berkaitan dengan timeline. Ya, timeline itu kan rencana, Pak. Kalau misalnya tadi timelinenya sampai Desember, kemudian mungkin ada yang menulis cepat, November mau ujian, itu boleh nggak? Atau harus sesuai dengan timeline-nya, Pak? Ya, boleh aja. Oh, ini rencananya aja ya, Pak? Ya, rencana kan bisa pelaksanaannya lebih cepat, bisa lebih lambat. Oh iya, baik Pak. Kalau saya pribadi selalu begini, Bu. Maaf ini, bukan mau sok. Saya buat rencana sampai Desember, Oktober udah saya selesaikan. Itu saja. Ya, saya juga berharap demikian, Pak. Silakan. Pak, Ya, itu jadi, Putri Abdullah belum selesai, Pak. belum dijawab. Ya, yang silakan, masa Putri. pandemi. Yang Putri Abdullah, Pak. Yang Jadi apa? gini, Putri ya. Putri Abdullah gini. Kalau Anda sudah ditunjuk pembimbingnya si A dan si B misalnya gitu, ya kan? Bagaimana konsultasinya, Pak? Konsultasi bimbingannya, Pak?
di Unindra itu macam-macam. Saya lihat. Ya, ada yang by mail. Jadi tesisnya dikirim pakai surat ke rumahnya, ke rumah pembimbing. Jadi dia minta misalnya, saya mau tiap bab kirim ke rumah saya. Lalu dia kirim balik ke Anda. Nah, silakan pakai itu. Habis ongkosnya kan, Gojeknya lah, posnya lah. Ada juga di kampus kita itu saya lihat, kumpulin aja bab 1 sampai bab 2, kirim ke kampus. Lalu dia ambil dari kampus. Maka lemari itu saya lihat penuh itu di TU itu. Ya kan? Lalu dia koreksi lagi. Lama koreksinya, ditaruh lagi di kampus. Lalu TU menyuruh Anda datang mengambilnya. Ada model begitu. Ada juga dosen katanya itu suruh datang ke rumah. Masa pandemi ini ya datang ke rumah, kalau dia bawa COVID habislah semua. Ada beberapa dosen kita kena COVID itu. Ada yang sekeluarga. Ya. Terserah. Nah, kalau Anda mau tanya saya, Bapak bagaimana Pak? Saya nggak mau susah. Saya mau Betul, enak Pak, buat betul. saya mau enak buat mahasiswa, enak buat saya. Saya pakai Google Classroom. Jadi kirim semua bahan Anda ke Google Classroom, ke Google. Saya periksa tiap saat saya periksa Anda langsung bisa jawab. Enak kan, sesudah selesai baru print, saya bilang gitu. Baru ketemuan. Gitu. Jadi dibuat grup di Google itu. Itu gunanya Google ini. Yahudi ini berguna ini. Ya, kita kan belajar pakai ini, pakai Google ini kan. Ya. Seandainya tidak ada Google ini, kita bisa belajar nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa pakai Zoom, nggak bisa pakai Google Meet. Ya. Jadi kita berterima kasih karya Yahudi ini. Ya kan? Jadi saya menggunakan Google. Jadi Anda kirim saat ini, 1 menit saya bisa lihat. Julianti misalnya kirim, Pak, sudah saya kirim. Saya bisa langsung baca. Langsung saya koreksi. Tulis, perbaiki lagi gitu. Cepat. Tapi itu tergantung mahasiswanya. Ada juga yang, saya bilang, mana nih? Nggak dikirim-kirim. Ya sudah. Jadi tergantung nasibnya. Jadi di Unindra itu ada yang masih pola tradisional. Kunjung mengunjung, bagus itu silaturahim. Bawa martabak, bawa buah, segala macam, bagus itu. Ada juga yang kirim pakai pos. Pakai JNE, pakai apa namanya itu, Gojek. Dikirim ke rumah, lalu balikkan lagi. Kirim lagi, balikkan lagi. Ada juga yang menggunakan kampus. Kirim ke kampus, ambil sendiri di kampus. Gitu. Terserah. Ya, cukup jelas ya Putri Abdullah? Ya Pak, terima kasih. Saya itu terserah dosennya masing-masing. Ada memang yang gitu. Masih tradisional ya. Saya menggunakan Google. Saat ini Anda kirim, saat ini bisa saya baca. Ya kalau saya nggak sibuk banget kan gitu. Oke, saya kira gitu. Silakan ya Pak. Boleh saran nggak Pak? Saran apa? Iya kan Bang sering sama Pak Rektor rapat-rapat Pak untuk dosen-dosen yang mau bertatap muka seperti itu. Apakah bisa Pak? Nggak bisa ya. Pak Rektor pun nggak bisa. Ya, Pak Rektor kan udah beritahu bahwa ini Google ini masa COVID, silakan cari cara, kan itu saran dari beliau. Tapi kan ada orang yang masih ngotot harus ke rumah katanya. Ya, kan
Itu otonomi dosen masing-masing. Nggak bisa, apalagi saya. Saya mengatur dosen masing-masing, nggak bisa. Saya hanya bisa begini, Bu. Maaf nih. Bukan mau sombong, mau apa. Siapapun pasangan saya menjadi pembimbing, kalau saya sudah koreksi, dia tinggal tanda tangan. Gitu. Itu selama ini. Tapi lebih banyak ya, sekarang semester ini misalnya, pasangan saya cuma Pak Rektor dengan Bu Mami. Saya tahu itu. Ya, kemarin juga saya bilang, bimbingan kita Pak itu ya. Oh iya. Gitu. Bu Mami juga gitu. Ya, kalau saya sudah koreksi, Pak Rektor sendiri langsung tanda tangan tuh biasanya. Bu Mami juga begitu. Ya. Dan dosen lain pun begitu. Ya saya nggak tahu kenapa. Cuman dosen lain, kalau Pak Gustaman Saragi udah koreksi, udahlah. Gitu. Ya. Tapi terserah, ya itu masing-masing. Saya tidak bisa, usulan Bu Maria tadi, nggak bisa saya mempengaruhi dosen lain. Apalagi memberitahu Pak Rektor. Pak Rektor sendiri sudah membuat pengumuman. Ya tapi kan otonomi, apalagi maaf ini, dosen S2 itu profesor, doktor kan. Punya hak otonomi masing-masing. Ya. Tidak seperti guru SD, guru SMP, nggak bisa. Gitu. Ya, jadi saya tidak punya hak, Bu. Pak Rektor itu juga sering mengeluh, gimana sih dosen gitu, ngomong Bu Mami. Gitu. Ya, paling Pak Bu Mami sering bilang, ya udah serahkan Pak Gustaman Saragi. Gitu. Ya. Maka saya sudah usul juga ke Bu Mami, Bu, jangan dong, masa saya ngurusin IPA, ngurusin IPS, Bahasa Indonesia, sebelum gitu. Ya minta tolong. Katanya. Ya, jadi usul seperti itu saya nggak bisa, Bu. Ya, itu hak masing-masing dosen, ya. Maaf. Oke, silakan yang lain. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ini Pak, kalau bab 3 kan kalau misalnya kuanti itu mulai ya uji validitasnya. Nah, kalau kualitatif itu yang kualitatif kan lebih ke deskriptif ya Pak. Maksudnya cara mengolah datanya itu seperti apa Pak? Maaf Pak, saya belum mengerti Pak. Mengolah Jadi, datanya kan nanti. Apa kita mengolah datanya kan nanti di bab 4, Bu. Tapi kalau saya lihat di sini kan misalnya nih Pak, kalau saya lihat di tesis orang, misalnya cara menguji validitasnya dilihat dari terus apa cara menguji, misalnya contohnya kayak validitas test of critical thinking sama writing skill-nya, terus dia pakai ujian ANOVA gitu Pak. Ini dia udah masukin data-datanya. Itu gimana tuh Pak? Bu, kalau Ibu kualitatif, aduh inilah sayangnya. Ya, Anda maksudnya kan saya bukan kuanti Pak. Maksudnya tuh penyajiannya seperti apa kalau kualitatif itu Pak, di apa aja sih yang mesti diinin gitu Pak? Kalau kualitatif di bab 3 itu kan saya sudah bilang uji validitas dan reliabilitas, copy paste yang saya berikan itu. Ada 2 halaman itu. Kredibilitas, transferibilitas. Iya Pak. Kan itu aja kutip, tidak perlu ada uji-ujinya. Oh gitu. Jadi tidak perlu menguji validitasnya, itu hanya penjelasan. Itu pengganti uji validitas. Kalau kuantitatif kan harus uji beneran. Ya kan, kasih tes lalu diuji. Dinilai, diuji lagi, baru dinilai dapat variabel reliabilitasnya.
Kalau kualitatif ke sekolah maupun novel tidak perlu. Tulis saja itu kutip yang 2 halaman bab 3 itu. Kan ada saya tulis itu. Itu Bapak Ibu beruntung tuh. Baik, Saya Pak. sudah lengkapi dengan teorinya itu. Iya, terima kasih, Pak. Cuma ini Ya. kalau misalnya pengambilan sampel, nih saya kan misalnya kalau misalnya sebaiknya mending pakai Google Form apa mending Kalau pengambilan sampel itu hanya menghitung, Bu, pakai teori. ya maksudnya kan Misalnya, kita ambil dari hasil, nah kalau saya Deus kan Pak, maksudnya saya ngambil dari hasil nilai anak-anak kan. Nah itu Bu, sampelnya, sampel itu siswanya. iya, dia saya paham tuh. Oh. Sampelnya kan dari total misalnya minimal 50, maksimal 50 ya Pak. Yang harus diinin. Sampel siswanya itu dari 2 sekolah minimal 60, Bu. Jadi ya bisa 62, 65, 70, maksimal 100. Jadi kalau yang kualitatif tidak perlu ada uji validitas, tidak perlu ada try out ke murid, tidak perlu. Tidak perlu. Langsung suruh aja murid itu nanti menulis misalnya recount text, atau descriptive text, argumentative text, atau explanation text, atau apalah gitu. Lalu itulah diteliti berdasarkan misalnya simple present tense, verb, past tense, atau conjunction, atau apa gitu. Baik Pak, baik. Jadi tidak perlu ada try out. Yang perlu ada try out itu, uji coba itu adalah kuantitatif. Kalau penggunaan the use of simple present tense, verb, and conjunction on students' ability in writing descriptive text misalnya, itu nggak perlu ada uji coba, langsung beri soal aja, soal descriptive text. Bapak Ibu mengoreksinya menggunakan tabel simple present tense dan conjunction itu, gitu, menilai doang. Jadi enak sebenarnya, kualitatif ke sekolah itu enak, cuman sekali bikin soal. Ya Pak, baik Pak. Nggak perlu bikin soal simple present tense, nggak perlu. Tapi kalau kuantitatif perlu, itu bedanya. Ya, masih ada, silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Silakan Pak. Ini Pak, saya sedikit agak bingung Pak di penggunaan kalimat Pak. Di beberapa tesis orang Pak, saya lihat ada yang menggunakan kalimat kayak want to analyze, tapi ada juga yang menggunakan want to find out gitu Pak. Sedangkan penelitian saya itu film Pak, metodenya kualitatif. Jadi untuk penggunaan kalimat-kalimat tadi itu, apakah menggunakan kalimat want to analyze atau want to find out Pak ya? Tidak perlu. Ikuti aja yang Bapak buat di Google Classroom. Oh gitu Pak. Ikuti aja contoh itu Pak. Ya, saya sengaja buat itu supaya Anda sederhana dan tidak perlu macam-macam. Ya. Yang paling enak itu memang lebih gampang itu ya itu kualitatif analisis film, buku atau novel. Itu enak banget itu. Yang ke sekolah ya masih ya enak juga tapi ya harus menganalisis apanya kan pekerjaan siswa itu. Ya. Ikutin aja Pak yang di bab 3 yang saya tulis di Google Classroom. Jangan lihat tesis orang, ikutin aja itu Pak. Anda patuh itu sudah jalan yang benar. Baik siap Pak, makasih Pak Gustaman. Itu saya buat berdasarkan pengalaman menguji. Ya berkali-kali saya bilang, berdasarkan pengalaman menguji tesis.
Dan Anda perlu tahu, maaf, yang punya ide untuk membuat penelitian kualitatif di Unindra itu saya, di S2 itu. Dulu semuanya kuantitatif dan semuanya judulnya pengaruh. Waktu masih dekannya Pak Suparman itu. Lalu saya bilang, ini judulnya ini judul tahun 80-an semua, saya bilang gitu. Ya. Tapi memang mengapa begitu? Karena Pak Rektor itu dengan Pak Suparman, termasuk Bu Mami itu orang kuantitatif. Saya komentari gitu, saya dibawa rapat ke sidang dosen. Ditunjuk-tunjuk. Supaya Anda tahu. Wah, ini dosen yang protes. Minta kuantitatif. Lalu saya dipanggil ke kantor. Emangnya lo mau ngajar itu? Enggak mau. Saya bilang, bukan jurusan saya itu. Saya lebih bagus mengajar semantik. Saya bilang gitu. Itu jurusan saya. Analisis wacana silakan. Advanced grammar, advanced linguistic silakan. Tapi bukan tesis proposal, itu bukan jurusan saya. Saya bilang gitu. Lalu apa yang dikatakan oleh dekan, Pak Suparman mendiam, dia bilang, mulai semester ini, you ngajar itu. Karena you ngusul, katanya. Pakai you dia ke saya. Loh, kok begitu? Ya, you yang ngusul, silakan buat. Berapa persen dari mahasiswa yang bisa kualitatif? Terserah Anda, saya bilang gitu. Bisa 30%, saya buat semester waktu itu. Berapa? 5 tahun lalu itu. 40%. Dia tantang 30%, 40%. Dan sekarang Anda tahu, di bahasa Inggris itu berapa persen? Mungkin 75% kualitatif. Ini bukan persoalan menang atau kalah. Persoalan logika. Di masa pandemi ini malah Pak Rektor bilang, ya udah kualitatif semua. Dulu Pak Rektor itu nggak suka. Nah, sekarang karena pandemi ini dibilang, tahun lalu dia bilang, ya udahlah kualitatif aja semua. Kalau susah ke sekolah. Gitu Bapak Ibu. Ya bukan mau apa menjagokan diri. Enggak, saya mengusul karena saya merasa ini there must be something wrong in the future. Dan benar yang saya duga. Ternyata muncul pandemi ini lalu jadi kualitatif. Ya, saya bilang jangan mempersulit mahasiswa. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi sejarahnya begitu. Maka muncul kualitatif ini. Oke, silakan. Masih ada lagi? Tidak ada lagi? Masih ada 20 menit lagi waktunya. Saya nanya deh Pak. Ya, silakan. Sebetulnya ini bukan dari bab 1 sampai 3, tapi di luar bab 3. Saya mau nanya tentang bab 4 kan nanti tentang teori sama misalnya aku film. Nanti berarti aku cari skrip filmnya gitu ya Pak ya. Kalau dulu waktu itu aku novel, jadinya dari dialog-dialog novel itu aku masukin ke teori. Jadi kalau ini film berarti dialog di film ya Pak? Ya, dialognya itu Anda kutip, skripnya itu. Oke, berarti dari sekarang aku cari-cari skripnya ya? Iya dong. Ya. Jadi menit keberapa percakapan itu, menit keberapa episode berapa kan gitu. Harus ada tulis itu. Baru dianalisis. Menurut Pak, teori. Kalau di film yang scene atau episode itu kan misalnya setiap apa kejadian terus berganti gambar gitu yang namanya scene atau episode begitu ya maksudnya Pak? Ya episode aja. Oh iya, oke. Berarti ada beberapa gitu ya. Oke, makasih ya, Pak. Bukan ada beberapa, banyak kan. Banyak. Ya, tergantung kepada apa yang kita sorot tentang apanya kan gitu. Ya. Sesuai dengan teori bab 2 itu.
Apa nih yang Anda mau analisis? Di episode berapa dia muncul, kan gitu. Iya. Itulah dikutip, baru dianalisis, disimpulkan. Gitu. Silakan. Minggu depan kita bahas bab 1, 2, 3 sebelum Anda menyerahkan. Ya, jadi kalau sekarang kan bab 3 saja. Minggu depan kita bahas. Anda boleh bertanya bebas, silakan cek lagi ulang bab 1, 2, 3 Anda nanti. Baru nanti 2 minggu lagi kan serahkan bab 1, 2, 3. Pak, mau bertanya dong. Kemarin kan saya menyerahkannya pas bab 1 tuh pakai cover gitu kan, sama table of content. Nanti itu yang nggak usah atau gimana Pak? Maksudnya udah bab 1, 2, 3-nya aja tuh. Kalau nanti bab 1, 2, 3 ya udah pakai cover. Ya. Ya kalau bisa juga pakai table of contents. Ingat ya kalau pakai table of contents, itu nanti minggu depan kita bahas. Ya. Baik, terima kasih. Silakan. Masih ada? Saya Pak, saya lagi Pak. Ya. Flashback ke bab 2 ya Pak ya, boleh ya Pak? Ini siapa ini? Kok nggak kelihatan mukanya? Saya Ucu Mardia Pak. Enggak, mana Ya mukanya? ini Pak. Bentar dulu. Banyak orang soalnya. Kalau banyak orang supaya tidak terganggu oleh suara-suara yang lain, pakai headset. Ya. Baik Pak, baik. Yaudahlah saya pakai itu ya Pak. Ini Pak, mohon maaf Pak, itu saya kemarin itu bab 2 masih banyak salah-salah Pak. Soalnya gini Pak, saya lihat sekilas di Google Classroom itu kalau yang di Bapak itu ada relevant research-nya gitu kan. Terus saya masih bingungnya gini, loh kok ini saya memang lihat beberapa referensi dari orang itu, kok di sini bab 2 mereka tuh ngidein pakai tabel, pakai contoh banyak. Sedangkan saya baru ngeh gitu loh kalau Bapak itu ternyata simpel banget loh yang disuruh Pak Saragi gitu kan. Pak Gusaman itu emang benar Pak ya, maksudnya bab 2 itu nggak boleh nyantumin tabel atau contoh gitu Pak ya. Jadi khusus untuk iniin teori-teori aja kan Pak ya. Terus kemudian yang kedua itu yang relevan risetnya kok kalau lihat dari tesis-tesis yang lain kok nggak ada gitu ya Pak, pakai relevan risetnya terus sama frame satu lagi apa gitu. Saya jadi bingung, saya jujur aja Pak, bab 2 banyak yang salah itu. Ya. Itu aja Pak. Baik. Ya, Pak. Baik Bu Ucu. Anda mau ikuti tesis orang atau mengikuti dosennya? Saya ngikutin Pak Gusaman, maksud saya gitu. Buat seperti itu. Buat seperti dari Bapak. Boleh Pak, copy paste dari Bapak. Loh, copy paste ya harus buat seperti itu. Itu modelnya. Dulu tidak ada, 3 tahun lalu belum ada relevant research. Ya kan? Dulu pun boleh bab 2 tabel. Tidak ada itu. Ya, bab 2 itu menurut judulnya kan theoretical review, landasan teori. Itu bukan tabel, teori. Harus konsisten. Kalau ada yang buat pakai tabel itu dia salah. Lihat judulnya. Itulah yang saya bilang kami menguji selalu. Ada judul dengan isinya beda gitu. Kalau buat tabel itu di bab 3, bab 4 gitu. Ya, dulu memang belum ada relevant research, belum ada dulu. Baru berapa tahun ini itu? 3-4 tahun ini. Jangan bilang gini, dulu saya masih kecil, Bu. Sekarang udah tua. Ya kan? Dulu saya masih remaja, Bu. Dulu. Ya, sekarang kan udah. Gitu. Dulu saya mahasiswa juga di 4 universitas. Nah, sekarang dosen. Nah, kan gitu. Gak boleh ingat dulu. Ingat yang sekarang, Bu. You live now. Think about now.
Ya. Jangan berpikir dulu. Dulu kan Bu Ucu masih remaja belia gitu, ya kan? Sekarang udah mahasiswa S2. Oh, dulu D1 begini, Pak. Lupakan itu. Kalau saya ingat dulu dosen saya nggak mau menerangkan gini. Saya suruh Anda presentasi, saya nggak komentari, biarin situ. Sesat semua silakan. Supaya lama-lama di kampus. Bayar lagi, kan gitu. Itu model dosen saya. Ya. Ini kan. Tapi tidak begitu. Kalau mau perbaiki nilai pendidikan bukan begitu. Menurut saya sih. Ya. Oke, jadi gitu Bu. Ikuti pedoman. Kalau Ibu bilang wah lebih ringkas yang dibuat Pak Saragi, bagus. Sudah ikuti itu, selesai. Cepat kok, kan gitu. Nah, Anda harus buat tabel, buat teori, buat tabel lagi, diagram lagi, ngapain? Orang judulnya teori kok. Ya, gitu Bu Ucu. Cukup jelas ya. Jadi ikuti aja pedoman yang saya buat, Bu. Jangan ikut, wah, ada saya lihat tesis. Kami menguji bersama Pak Rektor selalu bilang gini, siapa kamu tiru? Katanya. Tesis yang di perpustakaan, Pak. Katanya. Lalu Pak Rektor jawab selalu begini, kamu tiru yang salah sih. Katanya. Ya, saya sudah beritahu itu berkali-kali kan. Kalau saya mahasiswanya saya bilang, Pak kok dilulusin gitu. Tapi siapa yang berani? Ada yang berani nggak? Kan nggak berani. Jadi kata Pak Rektor, tesis kakak kelas Anda itu yang dipajang di perpustakaan atau Anda tiru, salah. Memang banyak salah. Jangankan tahun lalu, kemarin kami nguji, salah. Pak, lulus nggak? Lulus. Kenapa lulus, Pak? Pak Rektor bilang, kasihan, masa pandemi lagi. Katanya. Jadi lulus karena belas kasihan. Mau lulus karena belas kasihan. Charity. Silakan. Tidak ada kebanggaan. Nggak bangga. Tidak ada satu pertanyaan pun bisa dijawab, tapi lulus. Sampai saya bilang ketika mau menyerahkan persetujuan, saya bilang ya belajar dong, kan malu jadi guru begitu, saya bilang gitu. Iya Pak, maaf Pak, grogi Pak. Jadi semua grogi. Ditanya cuma 1-2 pertanyaan, grogi. Alasannya karena nggak bisa jawab, grogi. Nervous. Jadi cuma 2 kata dibawa waktu ujian. Grogi, nervous. Anda mau begitu kelas ini, silakan. Lulus juga nanti, bulan Desember. Tapi lulusnya karena grogi dan nervous. Silakan. Putri Abdullah nanti lulus begitu, silakan. Enggak, Pak. Kalau nggak malu. Kalau saya sih malu begitu. Ya. Oke, Ucu, silakan. Masih ada yang lain? Bu Ucu belum di unmute ininya mic-nya jadi nggak kedengeran. Ya, oh iya. Ya, menurut saya Pak, itu caranya Pak Gusama itu benar-benar suatu gebrakan Pak buat tesis. Soalnya yang kemarin itu bingung, loh bab 2 itu banyak lihat dari referensi orang tuh tabel, terus belum ini contoh-contoh banyak, panjang banget. Saya bingung, aduh ini gimana ya? Makanya saya, Pak Gusaman ngasih research itunya relevannya kok di sini nggak ada. Saya tuh sampai aduh ya Allah pusing banget. Ya udahlah saya gitu punya Pak Gusaman aja. Takutnya saya nggak boleh, maksudnya sama Pak Gusaman ngikutin, maksudnya copy paste kayak gitu Pak. Padahal kan itunya beda. Ya jadi ikutin aja seperti yang saya buat. Udah. Ya baik Pak. Izin dulu. Loh, kok izin dulu, orang sudah saya suruh kok. Kok pakai izin? Nggak perlu pakai izin. Oh gitu. Ya. Iya Pak, takut salah soalnya.
Baik. Baru kali ini soalnya Bapak lihat tesis agak beda gitu, Pak. Nanti 2 tahun lagi akan beda lagi, Bu. Hebat, Pak ya. Berarti itu yang misalnya sub-subnya itu jangan dulu, pokoknya khusus ke teori ya Pak ya fokusnya. Buat seperti contoh itu, ikut sudah. Oh, Pasti baik, betul. baik. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Kusama. Jangan menoleh ke lain hati. Fokus. Alhamdulillah. Seneng deh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Masih ada lagi? Bapak Ibu, ada yang bercanda ketika saya tanya di luar ujian. Kenapa kamu jawab begitu? Dia bilang gini, dulu di kampus saya begitu Pak. Lalu saya bilang, ini kampusmu dulu atau kampus sekarang? Ya sekarang Pak, tapi saya teringat yang dulu. Oh silakan. Cintamu yang dulu nggak pernah lekang. Kita sekarang di Unindra, fokuskan di Unindra Bu Pak ya. Saya tidak di Universitas Sumatera Utara, saya tidak di Unimed. Ya, saya lagi di Unindra nih ya. Fokusnya Unindra. Saya bukan di UNJ ini, saya di Unindra gitu ya. Jangan ingat masa lalu melulu, nggak bisa lagi dikejar itu masa lalu. Ya. Masa sekarang yang bisa diutak-atik. Silakan. Baik, silakan, masih ada lagi? Habis? Pak, berarti bab 3-nya dikumpulin nanti aja bareng sama 1, 2, 3 ya? Bab 3. Bab 3-nya dikumpulin bareng 1, 2, 3. Kan nilai tugas hanya bab 2. Jadi kalau Anda belum menyerahkan bab 2, nggak tahu saya kemana itu. Ya. Jadi bab 1 UTS, bab 2 nilai tugas, jadi UTS 30%. Bab 2 20%. Bab 3 50%. Ya, 2 minggu lagi. Ya, silakan perbaiki bab 1-nya, bab 2-nya, bab 3-nya buat bagus. Kalau perlu supaya dapat nilai A+ kalau perlu. Ya, kalau bab 2-nya sudah jelek ya udah apa boleh buat. Bab 3-nya buat bagus. Nanti perbaiki lagi bab 1-nya. Kalau bab 1 dulu kan ada yang bagus, saya sudah umumkan kan. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ya, silakan. Ya, Bapak tidak mau ulang-ulang lagi. Ya terserah Anda. Nasib Anda tergantung kepada usaha Anda. Ya, seperti orang agama bilang ya tergantung perbuatan kita. Tergantung ya, amal perbuatan, Pak. Amal dan perbuatan kita masuk neraka. Tergantung Tuhan, bukan tergantung ulama, tergantung manusia. Kamu masuk surga. Nggak bisa. Ya, Tuhan yang menentukan nanti. Nah ini bab 1, 2, 3 yang menentukan siapa? Saya. Saya menentukan. Nilai Anda, ya kan? Tapi nilai Anda itu tergantung usaha Anda. Bukan, jadi jangan bilang Bapak, ya saya menilai berdasarkan fakta saja. Ya. Tergantung amal dan perbuatan Anda menulis. Kan gitu. Saya menilainya ya bukan tergantung, wah mana lebih lebar mukanya, mana lebih lonjong, mana lebih putih, enggak. Mana senyumnya lebih lebar, enggak begitu. Mana tulisannya lebih bagus. Memenuhi ketentuan yang di Google Classroom. Itu aja. Jadi kalau Rifki Fajrul misalnya mukanya lebih lonjong daripada Asep, ya bukan nilainya pasti lebih bagus, enggak. Tulisan Fajrul lebih sesuai dengan panduan di Google Classroom, wah itu lebih bagus nilainya. Ya, kalau Asep tulisannya lebih cocok dengan panduan, berarti nilai Asep lebih bagus dari Fajrul, begitu. Bukan karena
wah Fajrul lebih lonjong mukanya, lebih bagus. Nggak boleh begitu. Itu namanya curang. Ya. Atau Fajrul ketawanya lebih lebar dari Asep. Asep merem melulu gitu. Nggak begitu. Ya. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu. Silakan tulis lebih bagus, perbaiki lebih bagus. Ya, sehingga nilainya lebih bagus. Ya. Pasti ada yang lebih bagus, nggak sama. Saya nggak pernah membuat teliti benar-benar ya, kalimatnya, ya, terutama sesuai dengan butir-butir yang ada di Google Classroom. Itu patokannya. Ya. Jadi itu standarnya, bukan standar muka, bukan standar etnis, bukan standar agama, bukan standar pribadi. Standarnya pedoman tertulis. Gitu, ya. Ikuti itu dengan bagus. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, ya, terima kasih datang ke Google Meet ini, ke Zoom ini ya, kita di Zoom ini. Ya, thank you very much for coming to this Zoom class and keep writing well, keep writing carefully. Makasih ya, Pak. Stay healthy also. Yes. Thank you, God Pak. bless Thank you, you. Pak. Terima kasih Pak. Keep healthy ya Pak.